Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang wakalah, wadiyah, dan ijarah, dan beranggotakan pada kelompok 4, yaitu 1. Hairunisa, 2. Nuraida Rayana, 3. Rizka Gusmilanda, 4. Siti Maisyarah, 5. Supiatul Pengertian wadiah. Secara etimologi, wadiah berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a. Wada'a yada'u wada'an juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadiah tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan. Transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip. Barang titipan tersebut tidak harus berupa harta atau tidak. B. Macam-macam wadiah. 1. Wadiah damanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan atau wadi'i dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang muwaddi dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. 2. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima atau wadi'i tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip muwaddi tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan atau wadi'i. C. Rukun wadiah. 1. Muwaddi, orang yang menitipkan. 2. Wadi'i, orang yang dititipi barang. 3. Wadiah, barang yang dititipkan. 4. Sigot, ijab, dan batasan-batasan dalam menjaga wadiah atau titipan. Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya, dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti al-wadiah bighar al-ajr, wadiah tanpa jasa, yaitu wadi' tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya, dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri. Wakalah. Pengertian wakalah. Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fikih muamalah, akad wakalah dapat diterima. Wakalah itu berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan, atau pendelegasian, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Macam-macam wakalah. 1. Wakalah mutlak adalah perwakilan yang tidak terikat syarat, yaitu perwakilan dari sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah, untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. 2. Wakalah muqayyadan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya, seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Pengertian wadiah. Secara etimologi, wadiah berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a. Wada'a yada'u wada'an juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadiah tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan. Transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip. Barang titipan tersebut tidak harus berupa harta atau tidak. B. Macam-macam wadiah. 1. Wadiah damanah
adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan atau wadi'i dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang muwaddi dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. 2. Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima atau wadi'i tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip muwaddi tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan atau wadi'i. C. Rukun wadi'ah. 1. Muwaddi, orang yang menitipkan. 2. Wadi'i, orang yang dititipi barang. 3. Wadi'ah, barang yang dititipkan. 4. Sigot, ijab dan qabul. Pengertian ijarah. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya, menurut terminologi syara. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah. Menurut pendapat beberapa ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang kedua, ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4. Yang pertama, akid atau orang yang akad. Yang kedua, sikhat, akad. Yang ketiga, ujroh atau uproh. Yang keempat, manfaat. 3. Syarat sah ijarah. Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan akid atau orang yang berakad, maqud alaih atau orang yang menjadi objek akad, ujrah atau upah, dan jai akad nafis al-akad, yaitu A. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad. B. Maqud alaih, bermanfaat dengan jelas. E. Ujrah atau upah. Ijarah. 1. Ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akad adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah Allah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat manfaat, dilarang oleh syara. Kedua, ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akad adalah jasa atau pekerjaan, contohnya seperti penjahit atau insinyur dalam pembangunan dan lain-lain, dan tentu manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syara akad ijarah. Terkait erat dengan majalah upah dan mengupah.